Malam ini kita melaksanakan pesta baladun, saudara. Saudara. Ya, saudara. Malam ini kita melaksanakan pesta baladun, saudara. Pesta baladun malam ini, saudara. Mari kita laksanakan. Mari kita laksanakan. Mari kita menyaksikan cerita memangga yang berjudul Nila Berselimut Madu. Apakah begitu, saudara? Memang bujurnya kayak itu, saudara. Namun begitu, engkau silakan untuk memperkenalkan diri melawan jabatan. Boleh dengar, saudara. Suanang Lancing, dia aku Bisingaran, terpangkat sebagai harapan kedua di kerajaan ini. Nah, kayak apa, saudara? Ada benar sekali, saudara. Kataku si runduk-runduk gali baganko. Barang siapa nang wani mandang cahaya mataku, tunduk kayak dicabut urat seribu. Nah, kayak apa, saudara? Bujur banget, saudara. Imba aku memperkenalkan diri ke lawan jabatan, ada lebih baik saudara juga memperkenalkan diri ke lawan jabatan. Boleh dengar, saudara. Jimmy, aku punya nama, terpangkat sebagai harapan pertama di kerajaan ini. Apakah begitu, saudara? Memang bujur, saudara. Naga ulit, naga umbang, naga patala, taguh kulit, taguh tulang, sampai ke kuku kepala. Kenapa, saudara? Keduga salah, saudara. Setelah kita memenangkan diri ke lawan jabatan, ada lebih baik kita mempersiapkan balik persidangan. Karena sebentar lagi seorang penduka sultan akan menghadap persidangan. Silahkan, saudara.
Amang Pati Unduh tersebut aku mempunyai nama. Terpangkat sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Dupawang. Hari ini aku diutus oleh Paduka Sultan untuk memeriksa pekerjaan halaman pertama antara kedua juga di dalam mempersiapkan balik persidangan. Ada lebih baik, aku akan segera memeriksa pekerjaan mereka berdua. Harapan pertama antara kedua juga. Kalawangan lebar-lebar, seorang Perdana Menteri ingin memeriksa pekerjaan kau berdua. Silakan. Sungguh bagus pekerjaan kau berdua. Memang patut dan pantas kau diangkat sebagai bulu balang di Kerajaan Dupawang ini. Terima kasih. Tapi sebelum aku melaporkan hasil pekerjaan kau berdua, aku ingin bertanya warta terlebih dahulu. Saudara harapan kedua, coba aku menghadap kepada aku punya diri. Daulat Perdana Menteri. Aku ingin tahu apa maksudnya Ikam hamparkan permadani hijau dari Pasepan hingga ke Singgasana ini. Itu artinya kerajaan kita ini makmur lawan sejahtera, Gonto. Bagus. Ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat penjagaan. Daulat. Saudara harapan pertama, coba aku menghadap kepada aku punya diri. Daulat Perdana Menteri. Aku hendak tahu apa maksudnya Ikam letakkan pedang bersilang dan cara main pasar di belakang singgasana kerajaan ini. Daulat Perdana Menteri. Itu artinya kerajaan kita akan selalu siap menghadapi musuh, Perdana Menteri. Bagus. Ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat penjagaan. Daulat Perdana Menteri. Baik. Aku akan segera melaporkan hasil pekerjaan kamu berdua kepada Paduka Sultan. Tetapi sebelumnya, apakah ada permintaan yang perlu aku sampaikan kepada Paduka Sultan? Ampun, Tuan Perdana Menteri. Kami ada banyak permintaan. Lupa kalau gaji kami ini dinaikkan. Pernah bayaran mainnya. Baik, Reina akan kusampaikan. Sekarang hati-hati kamu punya penjagaan. Karena sebentar lagi Paduka Sultan beserta staf kerajaan akan segera memasuki balik persidangan. Kalangan besar, aku akan menyebut Paduka Sultan. Setelah kita tiba di depan pintu gerbang utama kerajaan, bagaimana menurut Pamanda Wajir? Menurut pendapat seorang Pamanda Wajir, ada lebih baik Anda Sultan segera memasuki balai persidangan. Ya, terima kasih Pamanda Wajir. Harapan pertama antara kedua-dua. Daulat Paduka Sultan. Beta akan memasuki balai persidangan, bukan lawangan besar. Silakan. Mari. Beta sudah berada di singgasana kerajaan. Dan beta akan menyebutkan nama kelawan jabatan beta. Bagaimana pendapat Pamanda Wajir? Ada benar sekali Anda Sultan. Ya, terima kasih. Sultan Surya Insan Pancawarna selaku pucuk pimpinan di kerajaan Dupawang ini. Benar begitu Pamanda Wajir? Ada benar sekali Anda Sultan. Terima kasih. Dan beta adalah seorang raja yang kaya raya, bermahkotakan emas, intan, nilam, biduri. Benar begitu saudara Perdana Menteri? Ada benar sekali Paduka Sultan. Beta adalah raja yang bijaksana karena setiap keputusan selalu berpihak kepada seluruh anak negeri. Bagaimana? Memandang mau ke bumi. Ada benar sekali begini Sultan. Ya. Dan beta juga ada 40 anak raja-raja yang tunduk berkhidmat di bawah pimpinan beta ampunnya diri. Bagaimana tidak berkasih? Ada benar sekali, Anda Sultan.
Terima kasih Adinda. Malam ini cantik sekali Adinda. Ya terima kasih. Nah, beta akan bersidang. Namun sebelumnya beta dihadirkan segala panglima perang. Bagaimana Paman Kawati? Mantap benar sekali Anda Sultan. Harapan pertama ada beta yang punya diri. Panggil saudara panglima perang untuk datang dalam persidangan ini. Hati-hati kalian punya penjagaan. Wira Laksana, aku punya nama. Terpangkat sebagai panglima perang di kerajaan Dupawangi ini. Bertahun-tahun aku mengabdi di kerajaan ini. Tiada cacat dan celah dari Paduka Sultan. Semua itu karena kelincahanku di medan perang dan kewibawaanku menjaga keamanan dan ketertiban. Kulihat bendera kibar-kibaran di atas sumpul kerajaan. Itu pertanda rakat mufakat akan segera dimulai. Dan Paduka Sultan tentu sudah menunggu kedatangan seorang panglima perang. Apa gerangan sehingga panglima perang dipanggil untuk menghadap? Ada lebih baik kutanyakan kepada harapan pertama dan harapan kedua. Harapan pertama dan harapan kedua. Harapan pertama dan harapan kedua. Panglima perang. Berkali-kali aku memanggil, tapi tidak mendengar. Ada. Ampun Panglima perang, kami berdua sama sekali kada mendengar. Mungkin pian mengeluarkan aji-aji hingga kami ini kayak orang tule. Tahu aja Bang di Ambung, tapi hati sana. Harapan pertama dan harapan kedua. Apakah kalian tahu mengapa seorang panglima perang dipanggil Paduka Sultan? Harap ampun panglima perang, kami berdua tidak mengetahui kenapa seorang panglima perang dipanggil menghadap Paduka Sultan. Bagus. Seorang bawahan cukup mendapat perintah dan melaksanakan perintah dari atasan. Tidak harus tahu apa yang dikerjakan atasan. Buka lawang lebar-lebar. Seorang panglima perang akan menghadap Paduka Sultan. Silakan. Hai. Daulat Tuan. Ya, saudara panglima perang. Seorang panglima perang datang menghadap. Ada apakah gerangan sehingga seorang panglima perang dipanggil untuk menghadap Tuanku? Ya, saudara panglima, terima kasih memenuhi undangan beta. Yang pertama dulu, aku ini lawas kita mendapat ponikam. Jadi aku rasa dendaman lawan panglima perang. Benarkah itu? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, beta akan melaksanakan persidangan pada kesempatan ini. Kalian panglima sangat kami perlukan dalam persidangan ini. Daulat Tuanku. Untuk itu panglima silakan untuk mundur. Daulat Tuanku. Mundur Tuanku. Bukankah jabatan panglima perang masih ada Tuanku? Apa kesalahan hamba Tuanku? Panglima perang jangan selalu terbawa emosi. Maksudku mundur cari tempat duduk yang sudah kami sediakan. Oh, sekali pulun Tuan. Sangat pulun ini diabdi. Kada. Daulat Tuanku. Ya silakan.
jadi berapa? Berjalan matan Banjarbero sampai pinanya kita sudah sampai di muka pintu Panjagaan menyai. Benar abahnya ai. Lamunnya itu kita memperkenalkan diri kalau wan jabatan. Bujur. Makasih pian berdahulu. Ulun ka berdahulu. Oke. Amun di Jakarta penonton lah. Hendaklah tahu ngaran ulun. Siapa toh? Hendak tahu. Hendak. Penonton kadang menjawab nah. Amun di Jakarta ngaran ulun tuh iya Syahrini. Kenapa jadi Syahrini? Karena bila pian menyasah pasti meiringi. Wah. Amun di sini di kampung ngaran ulun iya namanya aluh kacipot. Hendak tahu lah bukti bahwa ulun Syahrini. Kayak apa toh? Hendaklah maju mundur cantik, mundur lagi cantik. Sudah ulun pian pulang abahnya memperkenalkan diri. Lihat kan namanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, anak mendengar langaran ulun. Sim tarima kasim. Buah langsat dimakan si burung dera. Memang bujur ngaran ku dehulo si Kasim. Tagel wahine Arsyad Indra Dipura. Bentar benar Bang Kereng. Lamunnya itu umanya Jabatan pian apa? Jabatan ulune sebagai pembantu di kerajaan. Bujur. Lamun kayak itu kita masuk aja ke kerajaan. Kena malih jangan kalau bila sakit. Ayo kasih. Ulun bel dulu lah. Ulun picek belnya lah. Ada tepakai. Harapan pertama kawan harapan kedua. Harapan ikang kadam. Lambatnya. Tuanku sudah mulai persidangan. Ikang nak lambat. Ayo. Ampun Tuan. Ya Adam dan Inang ini sudah kebiasaan bila dipanggil, bila dikiau pasti terlambat. Kenapa? Sebabnya apa ini? Jadi ada dua alasan Pak. Dua alasan. Apa itu? Yang pertama, yang keberatan datang dahulu pada kami. Ada aja jawaban Adam. Nah kedua bang? Yang kedua pulang. Kami datang tadi pada pian. Nalih papandai Bang Adam ini adiknya. Dan sudah Adam, kami akan bersidang. Silakan ambil tempat yang sudah disediakan. Terima kasih Pak. Ya Adam, silakan Adam. Nah saudara-saudara, kita sebelum bersidang akan memuja-muja kerajaan. Bagaimana menurut Iya. Dan mulai dan kita akan memuja kerajaan.
terima kasih harapan pertama antara keduanya. Nah sekarang sidang beta dinyatakan dibuka. Untuk memulai persidangan ini, beta minta laporan daripada saudara Perdana Menteri. Silakan. Daulat Paduka. Iya. Seluruh aparat kerajaan, punggawa, para abdi, semua sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian Paduka. Iya. Awasi seluruh pegawai-pegawai kerajaan untuk bekerja dengan rajin dan sesuai dengan kemampuan mereka. Daulat Paduka. Ya, terima kasih. Dan juga minta laporan Paman Damang Bumi. Bagaimana keadaan rumah tangga kita di kerajaan ini? Daulat Baginda Sultan, bahwa segala sandang dan pangan yang ada di kerajaan ini sudah terkendali dengan aman Paduka. Terima kasih Paman Damang Bumi. Daulat Baginda Sultan. Yang lebih penting adalah masalah ketertiban dan keamanan di kerajaan ini. Kita minta laporan yang lengkap dari saudara Panglima Perang. Silakan. Daulat Tuanku, Ya. izinkan seorang Panglima Perang melaporkan keadaan, keamanan, dan ketertiban di kerajaan ini. Ya, silakan Panglima Perang. Ternyata ada isu Tuan bahwa para pemuda melakukan kerusuhan, kebut-kebutan, balapan liar, mabuk-mabukan, pertaruhan, dan yang lebih membahayakan lagi Tuanku. Apa itu Panglima? Di kerajaan kita ini sudah tersebar beredar narkoba Tuanku. Dan ini sangat mengganggu ketertiban dan keamanan kerajaan kita ini Tuanku. Itu akan merusak generasi muda kita. Demikian Tuanku. Bagaimana pendapat Paman? Oleh karena itu, Daulat Tuanku, Oh, masih ada. Silakan. hamba telah menugaskan harapan kedua untuk membuktikan kebenaran isu tersebut Tuanku. Oh ya, harapan kedua. Ampun Paduka, Apa betul laporan dari saudara Panglima Perang? bahwasanya laporan itu benar. Setelah hamba ditugaskan, hamba langsung turun ke lapangan. Mula-mula anak muda itu berkumpulan. Habis berkumpulan, bebuannya itu berminuman, berbalapan, dan yang parah lagi itu narkoba, Tuan. Tuan, kujur benar Tuan. Ya, Dam, Dam. Ulun melihat di semalam Tuan. Mula-mula gue ini bakal lahian. Udah itu gue nya kabut-kabutan. Hanya lalu Tuan. Anak bener besar. Nah, tilir Tuan. Tilir. Itu tuannya imbang teler tuh sampai sekolah. Maka banyak akan sekolah di wadah kita ini nak kupat kayak ini tuannya. Berdiri. Wah, ini membahayakan dan jangan dibiarkan generasi muda kita demikian. Daulat Tuanku, Apalagi Panglima? berita ini memang benar adanya. Iya. Dan ternyata berdasarkan laporan mereka, semua peredaran narkoba ada bandarnya Tuanku. Oh, kalau begitu bagaimana pendapat saudara Perdana Menteri? Ampun Tuan. Ya. Menurut hamba, apa yang disampaikan saudara Panglima Perang Iya. itu terlalu berlebihan, terkesan lebay dan mengada-ada Tuan. Bukankah begitu saudara Panglima Perang? Hati-hati kamu bicara. Jaga mulutmu. Kalau tidak ingin berhadapan dengan seorang Panglima Perang penanggung jawab keamanan dan ketertiban di kerajaan ini. Kalau ucapan saudara begitu, itu berarti saudara tidak mengakui kekuatanku sebagai seorang Panglima Perang. Sudah dari Sultan. Sudah Tuhan maka Anda berharap dah bahwa kian bina damai. Panglima Perang dan Perdana Menteri. Ampun Tuan. Jaga emosi kalian. Jangan bawa kepadaan. Sama aparat jangan bawa. Bagaimana kerajaan kita akan maju dan sejahtera kalau di antara aparat kerajaan saling ingin menang sendiri-sendiri? Daulat Tuanku, hamba telah melaksanakan tugas sesuai kemampuan yang Anda miliki. Hamba sudah menjaga ketertiban dan keamanan. Bahkan jiwa dan raga hamba pertaruhkan Tuanku. Tetapi kalau saudara Perdana Menteri bicara begitu, itu artinya tidak menghargai saya sebagai Panglima Perang Tuanku. Beta mengerti itu saudara. Memang harus Dam.
Menteri? Maafkan hamba perlu emosi. Sebab perkataan saudara Panglima Perang menusuk hati urun Paduka. Iya, segala sesuatu itu jangan apa saja jangan pakai emosi, saudara Perdana Menteri. Hasilnya akan tidak baik. Baik, saudara Panglima, beta akan perintahkan kepada saudara Panglima untuk mengatasi masalah kenakalan anak remaja dan narkoba. Cari bandarnya, cari dalangnya, dan bawa kemari. Kalau memang Paduka Sultan telah memerintahkan hamba akan segera berangkat menumpas para perusuh-perusuh itu. Iya. Mohon izin. Iya, silakan. Hamba akan mengada harapan kedua untuk mendampingi hamba. Iya, silakan bawa harapan kedua. Mohon pamit tuanku. Silakan. Harapan kedua, Daulah tuanku. ikuti aku. Harapan pertama, Tunggu. jaga pintu gerbang baik-baik. Jangan sampai ada perusuh-perusuh masuk. Apabila ada tamu yang tak dikenal, tanyakan KTP-nya. Siap, Tuanku. Main gate. Paduka. Kenapa Paduka? Apa ada yang salah pada diri hamba? Adinda tidak salah. Cuma Kakanda memikirkan bagaimana nasib generasi muda kita kalau sudah terracuni daripada narkoba atau perkelahian ini. Dan mudah-mudahan saudara Panglima dapat mengatasi itu yang Kakanda perlukan. Kakanda sangat lelah. Mari kita istirahat. Harap ampun, Paduka. Ada apa, Perdana Menteri? Sebenarnya hamba ingin menyampaikan sesuatu. Tapi melihat kondisi Paduka, hamba jadi ragu-ragu, Paduka. Apa itu, Perdana Menteri? Tapi Paduka harus berjanji. Kalau hamba menyampaikan, Paduka harus bersabar. Iya. Sebab masalah ini berkaitan dengan masalah kewibawaan dan keberlangsungan kebenaran di kerajaan bawah. Perdana Menteri, apa maksudnya ini? Berkaitan dengan kewibawaan dan keberlangsungan kepemimpinan Baginda. Betul. Begini, Paduka. Suatu hari hamba sedang memeriksa abdi yang sedang bekerja di Taman Sari. Tiba-tiba hamba mendengar suara yang sangat aneh, Paduka. Suara aneh. Benar. Suara seperti suara sepasang suami istri yang sedang mengadu kasih, Paduka. Sepasang suami istri. Siapa itu, Perdana Menteri? Ya, Perdana siapa? Menteri? Kemudian hamba penasaran. Perlahan hamba mengintip, Paduka. Astaga. Ternyata apa, Perdana Menteri? Sambat Tuan Nai. Iya. ternyata itu Putri Paduka, Putri Ayu sedang berjumpa rayu dengan si Danar itu nangkep pun. Dengan sedangkan sentuhan kebun itu. Kurang ajar, kebangun. Ini memabukkan ayahmu seorang raja di kerajaan. Tuan, Tidak. ini kan mungkin Tuan Nai. Tuan Putri itu kada suara apa Ya, iya kamu itu kasih kami kenapa dalam sampai lengah itu sampai anakku bisa bermain mesum dengan datang. Tugas si kamu berdua ingat ini. Ya, saya sangat yakin Paduka dengan apa yang hamba lihat dan hamba dengar. Kurang ajar. Perdana Menteri. Ini sangat memalukan sekali. Aku pimpinan anakku tuan menjadikan anak yang baik di masa yang akan datang. Kenapa sampai tega berbuat demikian? Halaman 1. Panggil jangan kembali. Ya. Inilah orangnya, si Danar yang berbuat mesum dengan Putri Paduka. Anak muda, kamu yang bernama Danar, si tukang kebun itu. Ingin Paduka, Ulun Danar. Iya, Danar, kamu dilaporkan berbuat mesum tidak senonoh dengan putriku Ratu Ayu. Kenapa demikian, Danar? Hah? Hamba? Mesum Paduka? Iya. Tidak Paduka. Danar, kurang ajar tuan. Apa betul laporan itu, saudara Danar? Itu tidak benar Paduka. Fitnah aja Paduka. Benar ayahanda. Yang dikatakan Danar itu benar. Hamba tidak mungkin bersama dengannya ayahanda. Tapi ini laporan saudara Perdana Menteri, anakku. Itu fitnah Paduka. Fitnah atau tidak? Ini laporan. Halaman 1. Paduka. Dimasukkan ke dalam penjara. Paduka. Ampun Paduka. Ini fitnah Paduka. Tuan Paduka. Fitnah Paduka.
kerajaan itu sudah terjadi. Kalau kita bawa kemana saksi itu? Daulat. Iya. Inilah orang-orang yang menyaksikan kejadian mesum Tuan Putri dengan hidangan Tuan Putri. Sekarang Perdana Menteri, apa perkataan mereka masih bisa dipercaya 100%? Saya bisa menjamin 100% Tuan Putri. ya, sekarang beta ingin bertanya, betulkah laporan daripada saudara Perdana Menteri? Ampun, Paduka Sultan. Ya, Laporan Perdana Menteri itu memang betul. Sewaktu hamba sedang menambah rumput Paduka Sultan, hamba melihat ada pemuda dengan putri Paduka Sultan. pemuda dengan putri. Dia sedang bergubal Paduka Sultan. Wow! Jujur Tuan, ulun juga melihat dengan mata kepala ulun sendiri Tuan. Dasar putriku yang Ya Tuan. bergumul dari kantor. Ya. Apa yang dikatakan oleh kawan-kawan ulun jujur. Masa kalau ulun melihat. Nah, sudah banyak saksi yang Sudah cukup. Cukup Baginda. Dan Ya. tidak sanggup lagi, tidak baik lagi untuk mendidik anak Tuan sendiri tidak bisa Tuan. Iya. Sebagai raja tidak bisa Tuan. Iya. Aja yang dikira-kira Tuan. Aku tua, ya sudah berpikir demikian. Aku sangat malu. Aku tidak punya muka lagi dengan seluruh hamba rakyat. Aduh kurang ajar sekali sampai demikian. Aku tidak pantas lagi jadi pimpinan, jadi raja di kerajaan ini. Tidak pantas, betul apa katamu? Memalukan anak yang tidak tahu diri. Hadam minang. Buang anak penyekat kurang jangan buang. Ayahanda ini tidak benar. Buang. Kamu jangan membuanglah. Buat sakit kata anakku memalukan. Ku didik, jangan berbuat demikian. Buang mereka. Paduka kejam. Itu anak kita, Paduka. Ya. Bapak mengatakan, sekejam-kejamnya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri, Paduka. Memang itu anak kita, tapi dia berbuat salah, melanggar aturan di kerajaan, harus kita hukum. Nah, untuk ini sesuai apa yang beta katakan, beta akan meletakkan jabatan beta ini sebagai pimpinan, sebagai raja di kerajaan ini. Aku sudah tidak punya tolong lagi, tidak tolong. Sabar, Kanda, sabar. Ini hanya fitnah, Kanda. Sabar, Kanda. Mungkin ini hanya fitnah. Sudah dapat menteri. Daulat Tuan. Beta sudah punya pikiran bahwa untuk meletakkan jabatan ini beta serahkan kepada saudara Perdana Menteri. Karena Tuan, karena ulun belum siap. Beta sudah tahu kemampuan dari Perdana Menteri untuk memimpin di kerajaan ini. Maka terimalah penyerahan jabatan beta ini sebagai pimpinan di kerajaan ini. Daulat Tuan. Kalau itu Tuan kehendak Tuan, hamba siap menjalankan. Ya, terima kasih. Ini terimalah baju kebesaran beta ini. Pimpinlah kerajaan Rupawang ini. Mudah-mudahan di tangan Perdana Menteri akan aman sejahtera kerajaan Rupawang ini. Silakan, Perdana Menteri. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Dan ini tongkat. Nah, Baginda, kita kembali kepada masyarakat lagi, menjadi anak negeri lagi. Saudara-saudara, beta sudah tidak menjadi raja lagi di sini. Dan beta akan kembali ke masyarakat, bergabung dengan masyarakat untuk menjadi masyarakat biasa. Daulat Baginda Sultan. Ya, Hamba sebagai kerajaan saja dan Paduka Sultan maka pasangan ini Paduka Sultan kemana saja. ya terima kasih Pemadam Fungsi Pendidikan. Ampun Paduka Sultan. Ya, kawan. Saya sebagai penasihat juga kemana akan pergi? Bagaimana demikian, mari. Ya, kawan.
bayangkan menduduki singgasana kerajaan Dopawangi. Mantan ada lepak. Bagaimana dengan janji Tuan yang dulu? Aku tidak akan pernah ingkar janji. Setelah rencana kudeta berhasil, aku akan bagi-bagi kekuasaan. Sekarang paman siapa namanya? Jabuk Tuan. Jabuk, aku angkat sebagai Perdana Menteri baru. Perdana Menteri. Tuan! Apa bagaimana Tuan? Badan keras, tegap, badan sehat, sakti. Aku angkat sebagai Panglima Perang baru. Panglima Perang! Seperti tampang dan usia, paman paling tepat menjadi wazir kerajaan. Silakan paman. Wah ya, silakan paman. Baik, saudara, kita harus segera merayakan kemenangan ini dengan pesta yang menyenangkan. Bagaimana? Cari kafe terbaik, kita pesta sampai pagi. Oke? Nah, Oke, ayo. Tahu, aku sudah tahu. Tahu aku deh. Ya, Tahu paling dengan buahnya itu. Lah mungkin karena kau dibiarkan. sekongkolnya. Dibawakan aja lo pakai makan. Harapan kedua, Daulah Tuanku. kenapa pinanya kerajaan kita ini pindah berhamburan? Harapan kedua. Kerajaan kita ini kan hanya berhamburan, tapi tak burahai Tuanku. Aburahan. Ada apa gerangan sehingga kerajaan kita berhamburan? Anu Tuan, jadi kayak ini Tuan lah. Tadi itu pas Tuan. Baikkan biar aja memisahkan Panglima Perang pun kada sanggup. Ya Allah Tuan Putri, mohon segera diceritakan apa sebenarnya terjadi. Jadi seperti ini Panglima Perang. Semenjak kepergian engkau, aku dituduh Perdana Menteri berbuat mesum dengan Datar Situangkudus. Berbuat mesum. Mereka, Perdana Menteri dan anak buahnya, bersekongkol memfitnahku demi tahta Ayahanda. Jadi ini hanya fitnah belaka Tuan Putri. Iya Panglima Perang. Panglima Perang. Dan kuharap engkau dapat secepatnya membongkar ini semua Perdana Menteri. Aku sekarang sultan baru di Kertawangi. Perdana Menteri. Aku sudah tahu persekongkolanmu dengan orang-orang yang kamu janjikan untuk mendapatkan jabatan. Kalau betul, kamu mau nggak? Ayo. Harapan kedua. Ayo, Panglima Perang. Nah, ini musuhmu. Harapan kedua. Daulah Tuanku. Ringkus mereka, masukkan dalam penjara. Siap Tuanku. Ayo, tenang. Di sini. Daulah Tuanku. Telah hamba masukkan ke dalam penjara. Terima kasih harapan kedua. Harapan kedua. Adam, Inang, Tuan Putri. Karena semua perusuh-perusuh sudah kita ringkus, maka ada lebih baik kita segera hadirkan Paduka Sultan untuk kembali menduduki kerajaan.
Harapan kedua, jemput Paduka Daulat Sultan. Tuanku. Daulat tuanku. Ya, kami sudah rakyat biasa Panglima. Ya, benar sekali Panglima. Kami sudah tidak berhak lagi di istana. Begini tuanku, hamba akan melaporkan bahwa hamba sudah menyelesaikan tugas menumpas para perusuh-perusuh. Dan ternyata calangnya adalah Perdana Menteri tuanku. Dan semua yang dituduhkan kepada Tuan Putri itu adalah hanya fitnah belaka tuanku. Jadi, perbuatan mesum anak itu fitnah. Benar. Untuk itu hamba berharap Paduka Sultan segera kembali menduduki tahta kerajaan. Ya, terima kasih Panglima kemuliaan keamanan ini. Mari adik. Ayahanda, ibunda. Mari Adaku, mari. Mari Adaku, mari. Ayahanda, maafkan Ayahanda karena waktu itu termakan ucapan daripada saudara Perdana Menteri. Maafkan Ayahanda. Tidak apa-apa, Ayahanda. Harap ampun, Tuanku Panglima Perang. Hamba punya usul, baju kerajaan kita ambil kembali. Usul yang bagus. Harapan kedua, silahkan hadirkan. Nah tuan, ini urangannya tuan. Nang ulun itih itu tuan naik. Ini lah tuan. Nih, urangnya tuan naik. Ulang deh, dua tahun yang empat tuh bacarnya. Ini wajah ini tidak asing lagi bagiku. Orang kepercayaanku waktu itu, Perdana Menteri. Apa betul laporanmu waktu itu? Sebenarnya hamba berbohong, Tuan. Perdana Menteri. Tega sekali. Jadi selama ini kau yang memfitnah anakku. Ya sudah, Dinda. Daulat tuanku. Hamba sebenarnya memang sudah lama dengan perilaku Perdana Menteri yang ternyata dia memiliki ambisi besar untuk menduduki kerajaan. Tetapi dia tidak mengukur kemampuannya. Ya, betul. Untuk itu, Anda kita menjaga Panglima Tuan Damai. Ya, sudah. Harapan satu. Harapan dua. Masukkan mereka ke dalam penjara karena mereka sudah Ampun, Tuanku. Lebih baik baju kita ambil Ya, segera, sebelum Tuanku. dimasukkan. Terima kasih harapan dua. Ya, terima kasih. Masukkan mereka ke dalam penjara. Daulat Tuanku. Apa harapan satu? Keluar ada seorang kakek-kakek yang ingin menemui penumpang. Sudah segera masuk pada beta. Daulat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud kedatangan Bapak kemari? Ulun datang ke sini hendak mencari anak ulun. siapa ngarannya Kaik? Ngarannya kalau tidak salah Danar. Oh, Danar. Harapan dua. Daulat Tuanku. Keluarkan Danar dalam penjara. Anakku. Alhamdulillah. Ini kenapa ya? Kami kenapa binjol-binjol anakku? Bapak, betul anaknya? Binjol? Si Danar. Binjol anakku. Iya. Ini Danar dipitnah oleh Perdana Menteri, makanya kami hukum. Sekarang kami bebaskan sudah. Karena ini hanya fitnah. Ulun mencari, mamanya dari. Oh iya. Maafkan juga Danar, beta, karena termakan isu atau laporan saudara Perdana Menteri. Apakah Kalian, Tuan? Perdana Menteri sudah kami masukkan ke dalam penjara. Silakan Bapak tinggal di kerajaan ini untuk beberapa hari. Nah, saudara-saudara, sekarang segala perusuh, segala perbuatan yang tidak baik di kerajaan ini ataupun
makar kerajaan sudah dapat kita atasi berkat kepiawaian daripada saudara Panglima Perang. Kaulah tuanku, memang itu sudah menjadi tugas seorang Panglima Perang tuanku. Iya. Mohon maaf, hamba ada usul tuanku. Iya. Walaupun perusuh-perusuh sudah kita ringkus, Iya. walaupun mereka sudah merusak ketentraman dan kedamaian Iya. kerajaan kita ini, dan bahkan merusak moral dan masa depan para remaja, Iya betul. hamba mengusulkan agar mereka tetap kita bina, kita rehabilitasi, Iya betul. supaya mereka kembali ke jalan yang benar, Iya. dan mereka punya kesempatan untuk berpartisipasi terhadap pembangunan kerajaan Iya. kita ini tuan. Iya. Walau demikian mereka kena bersalah tetap hukum kita tegakkan di kerajaan. Allah tuanku. Mudah-mudahan di masa akan datang mereka sadar. Untuk itu saudara-saudara, mari kita galang persatuan. Kita rapatkan barisan untuk menuju kemajuan kerajaan kita. Merdeka! Terima kasih atas apresiasi kawan-kawan seberataan kami Teater Benua Ida.